Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di Bincang-Bincang bersama Radar Bengkulu Podcast edisi Senin 24 Mei 2021. Kami di sini masih menghadirkan Bung Ari, wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak. Beliau masih sangat bersemangat walaupun sudah mengerjakan tugas berat, tapi tetap bersemangat. Bagaimana kabarnya Bung Ari? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai, mohon disampaikan dulu Bung Ari, bagaimana kabar Anda? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa lagi warahmatullahi sahabat podcast edisi Bincang-Bincang Santai untuk terbitan Radar Bengkulu Senin 24 Mei 2021. Ya, Ya, di halaman 1 tim redaksi telah bersepakat memilih sekitar 5 berita yang akan kita terbitkan pada 24 Mei Senin 2021. Di antaranya ada berita soal di Rumah Sakit M Yunus, lalu penegakan hukum terkait peredaran narkoba. Kemudian ada juga berita Bengkulu Rasa Nasional, ini terkait Munas ke-8 untuk memilih calon ketua umum Kadin RI ya. ya, Lalu ada berita dari pemerintah Kota Bengkulu yang berencana membayar insentif untuk tenaga kesehatan. iya. Kemudian terungkap alasan PLN masih enggan investasi terlalu besar di Kabupaten Mukomuko, Bung. Oke. Berarti ada 5 berita ya, Bung, Ya, yang 5 sudah berita. dipilih oleh tim redaksi Radar Bengkulu Cetak. Ya, Bung. Oke, Bung, langsung saja kita bahas, Bung. Berdasarkan berita yang sudah diterbitkan ini, Bung, yang sudah dipilih, Bung, terkait dengan yang pertama misalnya manajemen RSMY Bengkulu dievaluasi. Nah, ini bagaimana ceritanya, Bung? Ya, sahabat, memang benar saat ini Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bengkulu sedang melakukan evaluasi terhadap 919 pegawai di Rumah Sakit M Yunus. Ya. BPKP bersama pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Meningkatkan Ada pelayanan. sebanyak 919 pegawai yang terdiri dari 794 ASN dan 125 non ASN, semuanya dievaluasi sehingga nanti harapannya kinerja di manajemen Rumah Sakit M Yunus menjadi lebih baik dari saat ini. Oh, gitu ya. Itu, Bung. Berarti selama ini kan teman-teman kita yang berada di Rumah Sakit M Yunus ini beberapa kali melakukan unjuk rasa, Bung. Mungkin berdasarkan itu, Bung ya. Ya, Sehingga bisa. muncul evaluasi. Ya, Mereka menuntut Bung, pembayaran segala macam itu, Bung. ya. Sehingga mereka mungkin dievaluasi berdasarkan remunerasi apa itu, Bung? Kira-kira benar ya, Bung? Ya, di sini ini juga berdasarkan masukan ya. Iya, masukan. Gubernur Bengkulu mendapat masukan dari berbagai pihak terkait manajemen dan kinerja di Rumah Sakit M Yunus. Artinya di sini Gubernur menindaklanjuti masukan tersebut sehingga harapannya Rumah Sakit M Yunus dapat menjadi lebih baik, khususnya manajemen dalam hal dalam hal pelayanan terhadap masyarakat yang kurang mampu, seperti itu. Iya. Berarti itu, Bung ya. Itulah sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada. Sepertinya pemerintah Provinsi Bengkulu tidak main-main terkait dengan evaluasi ini, Bung ya. Iya, benar, Bung. Dia melibatkan berbagai unsur dan informasinya juga membentuk tim untuk mengawal hasil evaluasi itu, Bung ya. Iya, Bung. Sehingga nanti hasilnya bisa benar-benar memuaskan semua pihak dan tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh pegawai Rumah Sakit M Yunus bisa terrealisasi, begitu, Bung? Ya, di sini juga Pak Gubernur menegaskan memang terkait intensif yang belum dibayarkan. Kata Pak Gubernur,
pemerintah provinsi sudah mendapatkan solusinya. Artinya Solusi. apa? Dalam waktu dekat ini mungkin ada titik terang terkait imunisasi itu tadi Bung ya. Ya. Ya mudah-mudahan lah Bung, kita tunggu aja hasilnya Bung. Mungkin nanti bisa Bung wakil pimpinan redaksi kerahkan wartawannya untuk menggiring berita ini atau merunning berita ini Bung ya. Karena cukup ditunggu ini Bung, menyangkut hajat hidup orang banyak ini Bung terkait dengan kesehatan. Iya. Karena di sini pegawainya saja sudah nyaris 1.000 orang Bung. Ditambah Nah, lagi Bung. masyarakat yang akan berobat ya Bung ya, hampir dari seluruh provinsi kan Bung. Jadi rumah sakit rujukan itu kan Bung ya. Iya Bung. Oke Bung, semoga kita mendapatkan hasil maksimal dari evaluasi manajemen Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu. Begitu Bung? Ya, bagi sahabat yang ingin mendapat informasi lengkap, silakan membeli Radar Bengkulu edisi cetak Senin 24 Mei 2021 atau mengklik berita di Radar Bengkulu online. Ya. Mungkin begitu Bung ya. Oke. Ya, kita sudah terbitkan Bung di sana Bung. Oke. Lalu Bung ada berita berikutnya Bung ya, yang sudah disampaikan tadi Bung, yang sudah dipilih untuk halaman 1. Pemkot berencana bayar insentif NAKS. Ini Nakes, bagaimana? Bung. Oh nakes Bung ya. Nyebutnya aja susah ini Bung. Silakan Bung, disampaikan selintas Bung soal apa isi beritanya Bung. Iya. Nakes itu Bung, Nakes. singkatan dari tenaga Oh, kesehatan. tenaga kesehatan. Ya. Saya sok Inggris tadi Bung. Ya, ini kabar baik ya, kabar bahagia untuk para tenaga kesehatan yang ada di Kota Bengkulu. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ibu Susilawati, bahwa memang Pemkot sudah merancang niatan untuk membayarkan insentif bagi tenaga kesehatan yang ada di Kota Bengkulu. Alhamdulillah. Ya, menurut beliau untuk besarannya perawat dibayarkan 2 juta, lalu dokter sebesar 3 juta, dan tenaga kesehatan lainnya sebesar 1,2 juta. Ya, bagi sahabat-sahabat yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit kota, untuk mendapat informasi lebih jelas, kembali lagi kami mengimbau untuk membaca saja di Radar Bengkulu edisi cetak atau klik di Radar Bengkulu online. Oke. Namun di sini ya kepastiannya memang sudah ada dari Ibu Susilawati selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Gitu, Bung. Oke. Jadi begitu sahabat Radar Bengkulu, khususnya yang berada di rumah sakit kota ya Bung ya, di Ya. Dinas Kesehatan Kota itu sudah merancang untuk membayarkan insentif Bung ya, tenaga kesehatan, betul. Jadi ya harap bersabar aja, ditunggu saja gebrakannya seperti apa. Nanti tiba-tiba misalnya dimintain nomor rekening untuk ditransfer gitu Bung ya. Ya mudah-mudahan lah Bung bisa segera terrealisasi Bung ya. Oke, jadi sekali lagi kami ingatkan kepada sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang ingin membaca dan memperjelas informasi yang disampaikan oleh Bung Wakil Pimpinan Redaksi tadi untuk membeli koran Radar Bengkulu 24 Mei 2021, lalu bisa mengklik juga di web radarbengkuluonline.com yang sudah kita terbitkan. Lalu yang ketiga Bung, informasinya Bung, ada dari PLN ya Bung ya, Ya, terkait dengan alasan PLN enggan berinvestasi di Muko-Muko. Nah ini bagaimana ceritanya Bung, selintas? ya, kita dapat informasi dari Kabupaten Muko-Muko bahwa ini mengungkap rasa penasaran kepala Bapak Bupatinya, Bupati ya. Bapak Bupatinya, Bapak Satuan. Sapuan. Mengapa distribusi listrik ke Muko-Muko itu cenderung kurang, Bung? Jadi inilah peran dari kepala daerah. Beliau mencari tahu langsung dengan mendatangi langsung kantor gubernur dan pihak PLN Iya. untuk mempertanyakan hal itu. Iya. Hasilnya menurut Bapak Sapuan bahwa kemarin dirinya sudah bertemu gubernur. Memang sore, Bung. Jadi Bertemunya sore ya. jadi waktunya terbatas, namun Iya, beliau iya. mencoba mengefisienkan waktunya itu, Bung, Hmm. untuk meminta mungkin memfasilitasi, Bung ya. Iya. Fasilitasi ketemu dengan PLN. Namun demikian akhirnya Bapak Bupati Muko-Muko berhasil mendapat jawaban dari pihak PLN terkait distribusi listrik ke Kabupaten Muko-Muko, Bung. Iya. Faktanya menurut PLN
mengapa pihak PLN belum mendistribusikan listrik secara maksimal ke Kabupaten Mukumuko? Iya. Hal ini berkait banyaknya tunggakan. Banyak ya tunggakan. Ya, tunggakan dari masyarakat Mukumuko terkait pembayaran retribusi PLN. PLN, ya. Berarti bulanannya, Bung ya? Yang Iya. banyak tertunggak gitu, Bung? Iya. Iya. Namun di sini Bapak Bupati juga mengimbau kepada masyarakat untuk tertib pembayaran dan siap meluruskan ya Bung ya. Iya. Siap meluruskan persoalan ini sehingga kedepannya kata Bapak Bupati distribusi listrik ke Mukumuko dapat maksimal Bung seperti itu. Iya. Berarti kalau tunggakan udah diselesaikan, distribusi listrik bisa maksimal begitu Bung ya? Ya. Kesimpulannya. Sahabat yang berdomisili di Kabupaten Mukumuko, kita nantikan saja gebrakan dari Bapak Sapuan selaku Bupati. Iya, iya. Apakah ada win-win solusi seperti apa? Win-win solution. Ya, kita nantikan bersama kelanjutan beritanya. Insya Allah sahabat kami, kontributor kami di Mukumuko akan melanjutkan berita informasi ini sehingga mendapat kejelasan untuk semua sahabat setia yang menantikan informasi dari Radar Bengkulu. Itu Bung. Oke, itu tadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada terkait dengan berita PLN. Kenapa PLN masih enggan berinvestasi di Mukumuko? Ternyata ada alasan-alasan tertentu begitu Bung ya? Iya. Yang mesti diselesaikan. Nah ini Bapak Bupati sudah melakukan penggalian potensi masalah dan sudah menemukan salah satu permasalahannya, dan itu wajib dituntaskan untuk memaksimalkan saluran listrik energi listrik di Kabupaten Mukumuko begitu Bung ya? Iya. Oke sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada, sudah ada 3 berita yang sudah disampaikan oleh Wakil Pimpinan Redaksi Radar Bengkulu Cetak terkait dengan yang akan diterbitkan pada 24 Mei 2021. Dan bagi sahabat Radar Bengkulu yang penasaran dan ingin memperdalam beritanya, silakan membeli koran Radar Bengkulu edisi cetak atau mengklik di radarbengkuluonline.com. Di sana sudah kita terbitkan. Oke. Demikianlah podcast edisi malam ini, Senin 24 Mei 2021. Semoga bermanfaat untuk menambah perbendaharaan informasi bagi sahabat Radar Bengkulu yang menyimak tayangan ini. Kami berdua ucapkan selamat beristirahat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.